Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu Saudaraku semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku semuanya, mari kita awali ibadah kita di dalam doa. Kita satukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, dan karena perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami hari ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami dan menjamah setiap kami Tuhan. Memberikan kami kekuatan, penghiburan dan pemulihan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kasih-Mu sanggup menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Bapa yang mulia dalam hidup kami. Betapa hati kami melimpah dengan syukur. Terima kasih atas setiap berkat-berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, 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 selamanya. Oh, selamanya. Menyembahmu Tuhan, kami tinggikan Engkau, Allah kami. Syukur kami naikkan padamu, ku berterima kasih Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, dengan apakah ku balas kasih-Mu Tuhan. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan segenap hatimu, dengan apakah. Katakan segala kebaikanmu. Segenap hatiku, hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada, dengan apakah ku balas, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, 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 selamanya. Oh, selamanya. Kami rindu memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Hati kami percaya bahwa Engkau sanggup, kuasa-Mu sanggup menopang dan menolong kami. Haleluya, amin. Hati kami percaya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita pujikan pujian yang indah ini. Hatiku percaya. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara
kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hatiku percaya. Katakanlah, Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti dariku. Kasih setiamu ya Tuhan takkan pernah beranjak dalam hidup kami. Kasih-Mu terbesar dalam hidup kami. Kami mau selalu bersyukur. Haleluya. Mari katakan, ku mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kasih Tuhan tidak beranjak dalam hidup kita. Biarlah kita tetap menurut kehendak Tuhan dalam hidup kita. Biarlah pujian ini menjadi doa kita. Tuhan, kami mau seturut kehendak-Mu. Kami mau berjalan dalam terang firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah,
bersama. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Biarlah hidup kami menjadi berarti bagi sesama kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita berdoa, mempersiapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat kesempatan yang indah yang Engkau berikan bagi kami, untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian dan hormat yang kami naikkan di hadirat-Mu boleh menyukakan hati-Mu. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan yang kami dengar boleh memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudaraku sekalian. Senang bisa bersama-sama dengan saudaraku sekalian dalam ibadah online seperti ini. Bagaimana kabar saudara? Semuanya sehat? Doa dan harapan saya Bapak Ibu tetap sehat dalam perlindungan, dalam penyertaan Bapa di surga. Saudaraku sekalian, dalam ibadah hari ini kita mengambil tema tentang penghakiman akhir yang terambil dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Dalam hidup ini ada hal-hal tertentu yang tidak harus terjadi tanpa persetujuan atau tanpa persiapan kita. Artinya ada hal-hal tertentu dalam hidup ini yang tidak membutuhkan persiapan kita, tidak membutuhkan persetujuan kita, tetapi tetap akan terjadi. Salah satunya adalah kematian. Kematian tidak menunggu kesiapan hati kita. Kematian tidak membutuhkan persetujuan kita, tetapi tetap akan terjadi. Usia kita akan terus menua dan
kemudian kita akan tutup usia. Betapapun panjang umur kita, tetap kita akan meninggalkan dunia ini. Selain itu, kedatangan Tuhan dan juga hari penghakiman akhir juga tidak membutuhkan persiapan hati kita ataupun persetujuan kita. Tuhan tetap akan datang kedua kali, siap atau tidak siap kita. Tuhan akan tetap datang kedua kali, setuju atau tidak setuju kita. Kenapa? Karena kebenaran Allah itu tidak membutuhkan persetujuan manusia. Nah, saudaraku sekalian, dalam bagian ini kita membahas tentang penghakiman akhir yang tertulis di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Sebenarnya Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46 ini bisa disebut juga sebagai klimaks dari berita tentang akhir zaman yang Tuhan Yesus sampaikan dari pasal 24 sampai pasal 25 dalam kitab Injil Matius. Jadi ini klimaksnya. Beberapa minggu kita membahas tentang perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kemudian juga termasuk perumpamaan tentang talenta adalah seri akhir zaman yang Kristus sampaikan. Yang menarik Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sekalipun seri akhir zaman itu adalah sesuatu yang sulit dicerna, sesuatu yang tampak abstrak, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus mampu menjelaskan dengan begitu jernih, begitu konkret, seolah-olah ada di depan mata kita. Itulah kehebatan Tuhan kita di dalam menjelaskan bagian-bagian dalam terang firman Tuhan, bagian-bagian dalam Alkitab. Kadang-kadang ini menjadi pergumulan kita juga sebagai hamba Tuhan, bagaimana menjelaskan sesuatu yang sulit menjadi lebih sederhana. Yang sederhana ya lebih sederhana lagi. Itu yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kadang-kadang kan terbalik. Yang sederhana jadi sulit, yang sulit jadi tak terselami. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Penghakiman Akhir. Dan ini saya kira judul yang tepat yang juga saya gunakan di dalam seri khotbah tentang penghakiman akhir ini. Saya membagi seri penghakiman akhir ini yang tertulis dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 dalam 3 bagian. Yang pertama kita akan membahas tentang realitas penghakiman akhir. Yang kedua kita akan membahas nanti tolok ukur penghakiman akhir. Dan yang ketiga mengenai upah dan hukuman atau kehidupan dan kematian kekal. Semua masih diambil dari teks Matius 25 ayat 31 sampai 46. Nah, mari kita lihat di bagian yang pertama tentang realitas penghakiman akhir ini. Ada hal-hal penting dan mendasar yang perlu kita mengerti berhubungan dengan realitas penghakiman akhir ini. Yang pertama, bahwa berita penghakiman akhir ini bukan cerita fiktif, bukan cerita rekaan pendeta atau para hamba Tuhan, bukan gertakan untuk menakut-nakuti jemaat juga. Ini bukan seperti orang tua yang supaya anaknya nurut ditakut-takuti. Tujuannya supaya nurut, tapi sebenarnya tidak perlu dilakukan, atau mungkin saja itu hanya gertakan. Misalnya waktu anak nangis atau waktu anak nakal, orang tuanya bilang nanti kalau macam-macam saya bawa ke kantor polisi loh ya. Yang dianggap itu hanya gertakan, tidak benar-benar dibawa ke kantor polisi. Ada juga memang anak dididik dengan cara seperti itu. Sampai teman saya cerita, karena orang tuanya saking didiknya seperti itu, setiap kali ketemu polisi pasti dia grogi. Yang tadinya gak buat kesalahan, karena dia dididik seperti itu,
Setiap kali ada di jalan raya lihat polisi jadi buat kesalahan. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Tidak mungkin Tuhan itu sengaja nakut-nakutin orang supaya orang itu mau bertobat dengan cara seperti itu. Termasuk pesan tentang neraka, tentang penghukuman akhir. Jadi ini sangat jauh dari apa yang disebut dengan cerita rekaan. Ini betul-betul cerita atau kisah yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus, dan ini nyata. Sekalipun dalam penyampaiannya ada dalam bentuk perumpamaan atau kiasan. Tetapi hal tentang penghakiman akhir adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, sesuatu yang akan kita alami kelak. Entah kita setuju atau tidak setuju, entah kita percaya atau tidak percaya, entah kita siap atau tidak siap. Hari itu akan tiba dan kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau Tuhan yang mengatakannya, kalau Tuhan yang mengajarkannya, itu berarti dia juga sekaligus berjanji. Dia berjanji akan datang kedua kali, dia akan berjanji untuk mengadili secara adil umat manusia. Dan kalau Tuhan berjanji itu pasti digenapi. Kenapa? Karena dia Tuhan, dia tidak ada kendala, dia tidak ada masalah. Dia maha kuasa, dia bisa melakukan segalanya. Bukan seperti manusia yang hari ini berjanji karena kendala tertentu bisa saja janjinya tidak ditepati. Misalnya saya sebagai orang tua berjanji kepada anak saya, "Nak, nanti kalau kamu belajar rajin dan lulus dengan nilai bagus, lulus SMA, papi belikan motor ya." Bisa saja dalam kondisi tertentu karena situasi ekonomi saya tidak bisa menepati janji saya. Tapi berbeda dengan Tuhan kita. Kalau dia berjanji, dia pasti bisa menepatinya. Yang kedua, Tuhan itu bukan hanya maha kuasa. Tuhan itu juga punya integritas sempurna. Kalau manusia bisa mencela-mencela, dia berjanji hari ini bisa dibatalkan. Dia berjanji mau datang, bisa dibatalkan. Dia berjanji mau menolong, bisa dibatalkan. Tetapi Tuhan itu integritasnya sempurna. Kalau dia ngomong A, dia lakukan A. Dia ngomong B, dia lakukan B. Tepat seperti yang dikatakan. Karena janji itu berhubungan juga dengan reputasi seseorang. Kalau saya berjanji misalnya saya akan menolong seseorang kemudian saya tidak melakukannya, itu berhubungan dengan reputasi dan nama baik saya. Apalagi Tuhan. Kalau dia berjanji akan datang kedua kali, pasti dia akan datang kedua kali. Kalau dia berjanji akan menghakimi umat manusia dengan adil, dia pasti lakukan. Dan bukan hanya itu saudaraku sekalian, ada begitu banyak janji di dalam Alkitab. Seorang pernah menulis, katanya dalam penulisannya, dalam penemuannya, dia pernah mencatat ada 3.573 janji di dalam Alkitab. Entah itu janji tentang pengampunan, penyertaan Tuhan, kekuatan, hidup kekal, dan masih banyak janji-janji yang lain. Dan semua itu pasti digenapi. Seperti yang lagu yang sering kita nyanyikan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, kau Allahku yang setia. Kalau dia berjanji, dia pasti tepati. Itulah yang dimaksudkan dengan apa yang dikatakan dalam kitab suci, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya.
2 Timotius 2 ayat 13. Manusia tidak setia, manusia tidak menepati perkataannya, tetapi tidak dengan Tuhan kita. Kalau manusia bisa tidak menepati perkataannya, Tuhan kita menepatinya 100% tepat, tidak meleset. Dan ini berlaku soal janji kedatangannya dan juga janji hari penghakiman akhir. Rasul Petrus mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lambat menepati janjinya. Walaupun bagi sebagian orang nampaknya terlambat, nampaknya lalai. Dan janji-janji seperti inilah yang menguatkan kita para hamba Tuhan, para pelayan Kristus di sepanjang zaman, di dalam ladang pelayanan. Kalau bukan janji-janji seperti ini, jemaat mula-mula para rasul pasti mereka sudah meninggalkan imannya. Tapi karena janji kedatangan Tuhan ini, janji hari penghakiman akhir yang adil ini, yang akan memberikan upah kepada setiap orang menurut perbuatannya, itu membuat mereka tetap teguh di dalam iman, di dalam pengabdian kepada Tuhan. Karena itu bagi saudara-saudaraku sekalian yang melayani Tuhan dimanapun saudara berada, yang bekerja bagi Tuhan, ya tentu bekerja bagi Tuhan tidak hanya di gereja, dimanapun saudara ditempatkan, di mana saudara mempermuliakan Tuhan di sana, saudara bekerja bagi Tuhan. Dengan kelelahan saudara, dengan perjuangan pengorbanan saudara, saudara menghadirkan Tuhan, menghadirkan Kristus di sana. Saudara sedang bekerja bagi Tuhan, dan nanti di hari penghakiman akhir semua jerih lelah kita akan terbayar. Dan banyak bagian dalam kitab suci yang mencatat hal ini saudara. Ini beberapa contoh saja yang saya sebutkan. Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Alkitab mencatat bahwa umur manusia itu menurut Mazmur pasal 90 ayat 10 hanya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Kalau kita sekarang sudah hidup dengan usia seperti ini, kalau 40 tahun sampai 50 tahun usia kita, berarti sudah separuh lebih waktu yang kita gunakan untuk hidup di dunia ini. Ibarat baterai gadget atau HP kita sudah tinggal 40%, 50% kurang. Kalau umur kita sekarang 50-60 tahun, berarti kalau baterai ya tinggal 20% kurang. Sudah tidak terlalu lama lagi digunakan untuk hal-hal tertentu seperti nonton mungkin video, akan sebentar mati. Apalagi kalau sudah umurnya 70-80 tahun bagi oma opa. Itu ibarat kita antri di tiket nonton bioskop. Kita tinggal menyerahkan kartu atau tiket kita, dan kemudian penunggu pintu akan menyobek tiket kita dan mempersilahkan kita masuk. Kita sudah sangat dekat dengan kematian. Itu di atas kertas, karena kenyataannya memang ada dari mereka yang usianya jauh lebih muda dari kita berangkat duluan. Tetapi saudaraku sekalian, itu yang dicatat oleh Alkitab, bahwa manusia ditetapkan untuk mati di dunia ini hanya satu kali, dan setelah itu dihakimi. Kalau saudara mau puas-puaskan hidup silahkan, saudara mau lakukan apapun silahkan. Tetapi ingat, kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik
ataupun jahat. Roma 14 ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Dalam perjanjian lama pengkhotbah pasal 11 ayat 9 juga mencatat hal demikian. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Terjemahan lain, Allah akan meminta pertanggungjawaban atas hidupmu. Mau seneng-seneng? Silahkan. Mau puasin nafsu seksmu? Silahkan. Mau puaskan keinginan matamu? Silahkan. Tetapi ingat, suatu hari engkau harus mempertanggungjawabkan hidupmu. Dulu waktu saya sebagai youth pastor, saya pernah membimbing seorang yang bisa dikatakan sudah tidak muda lagi juga, usianya jauh di atas saya. Tapi hidupnya memang ya tergolong semau gue. Waktu saya tanya, apa cita-cita kamu? Dia jawab dengan sederhana, cita-cita saya sih simpel-simpel aja sih Pak. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya kalau masih muda ya kita foya-foya. Kalau bisa nanti tuanya kaya raya, mati masuk surga. Itulah yang dicatat sebenarnya dalam pengkhotbah pasal 11 ayat 9. Banyak orang berpikir bahwa matinya toh masih lama. Saya masih bisa menikmati hidup ini. Jadi sekarang saya puas-puaskan mata saya puas-puaskan daging saya. Toh saya masih punya waktu panjang. Dan orang seperti itu tidak menyadari bahwa kematian tidak pernah meminta persetujuan kita. Kematian tidak pernah meminta izin atau menunggu kesiapan kita. Juga tidak tergantung pada umur seseorang. Realitas yang kedua yang kita temukan di dalam Matius pasal 25 ini adalah bahwa nanti yang akan menjadi hakimnya adalah anak manusia. Anak manusia ini tidak lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 31 disebutkan di sana, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Jadi nanti yang akan menjadi hakimnya adalah anak manusia, bukan orang lain. Kita tidak bisa pilih hakim sendiri. Di dunia ini saja kita nggak bisa pilih, apalagi di dunia yang akan datang. Dan sesuai dengan berita Alkitab, dalam Yohanes pasal 5 ayat 22-23 dikatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Perlu dicatat di sini bahwa hakim yang satu ini tidak bisa disuap. Hakim yang satu ini punya integritas sempurna. Hakim di dunia ini bisa disuap, tapi hakim yang satu ini tidak bisa disuap. Dan sudah ditetapkan oleh Bapa, nanti hakimnya adalah Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudaraku sekalian, kita tidak bisa bersembunyi lagi nanti di balik jubah agama kita. Dalam penghakiman itu tidak ada orang yang bisa bersembunyi di balik jubah agama atau statusnya sebagai seorang mungkin pelayan Tuhan di gereja. Orang mengenalnya selama hidup di dunia sebagai orang yang baik mungkin. Tetapi dalam sidang pengadilan Allah semuanya terbuka. Mungkin bagi saudara yang hidup di dunia ini, saudara nampak baik di mata keluargamu, di mata pasanganmu, nampak bersih. Kalau
Jemaat nampak bersih di mata pendetamu, pendeta nampak bersih di mata jemaatmu. Engkau pelayan Tuhan, kau nampak lebih baik dari pelayan Tuhan yang lain, itu di hadapan manusia. Tidak di hadapan Sang Hakim yang adil nanti. Semua akan terbuka. Semua, tidak ada yang tersembunyi. Oleh karena itu saudaraku sekalian, mari selama kita masih punya kesempatan hidup di dunia ini dan berbenah diri, masih bisa membersihkan segala campuran motivasi, segala kotoran moral kita selama kita ada di dunia ini. Mari kita minta tolong Roh Kudus membersihkan hati kita dan menuntun lewat kebenaran firman Tuhan untuk kita bertobat, berubah, berbenah diri menjadi pribadi semakin berkenan di hadapannya. Dan yang ketiga, bicara mengenai realitas hari penghakiman akhir tersebut, bahwa kelak dia akan datang dalam kemuliaannya. Disebutkan di sana, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Saya membaca ayat ini merinding, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dikatakan di sana semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Saya tidak tahu berapa jumlah semua malaikat itu. Berapa ribu, berapa ratus triliun malaikat yang akan menyertai, akan mendampingi Tuhan kita Yesus Kristus waktu ada di tahta kemuliaan menghakimi umat manusia. Itu sebabnya dalam beberapa teks disebutkan bahwa nanti kelak kedatangan Anak Manusia itu akan disertai dengan ratapan dan tangisan. Orang-orang akan meratap, orang-orang akan menangis. Kenapa? Karena satu penyesalan yang mendalam. Kenapa ya selama saya hidup di dunia ini saya tidak serius, saya tidak sungguh-sungguh, saya tidak takut, saya tidak gentar kepada Anak Allah, kepada Kristus. Terutama bagi orang-orang yang selama hidupnya banyak mengejek, menghujat, menghina Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak bisa membela, kita tidak bisa ngelawan, tidak ada gunanya. Cuman kadang saya sedih kalau saya membaca, melihat tayangan-tayangan YouTube, bagaimana mereka menghina Tuhan kita, melecehkan Tuhan kita dengan bahasa-bahasa yang tidak santun, tidak sopan. Tetapi tunggu, nanti di hari penghakiman itu tiba, ketika Rajaku datang dalam kemuliaannya. Engkau yang selama hidupmu tidak bertobat dan terus melecehkan dan menghina Tuhan Yesus Kristus, engkau akan gemetar, engkau akan meratap, engkau akan menangis, engkau akan terkencing-kencing di celana. Sekarang engkau ada kesempatan untuk bertobat. Bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Dan bagi saudara yang mengaku orang Kristen, mengaku pelayan Tuhan, berstatus sebagai orang-orang yang disebut Kristen, tetapi cara hidupmu tidak menunjukkan satu kualitas hidup yang memuliakan Kristus, yang mencerminkan ajaran dan teladan Kristus, engkau juga akan meratap dan menangis. Bukan karena ratapan tangisan bahagia, tapi ratapan tangisan ketakutan yang hebat. Mungkin belum hari penghakiman, tetapi sudah diliputi dengan ketakutan yang besar. Alangkah indahnya kalau ketakutan itu dimulai sekarang. Kegentaran itu dimulai sekarang, masih berguna. Kalau kita masih gentar sekarang, takut sekarang, bertobat sekarang, masih berguna. Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk berbenah diri. Dan memang untuk itulah tujuan Tuhan seolah-olah memperlambat kedatangannya, supaya kita semua bisa bertobat, supaya kita bisa berbenah diri. Tapi kalau itu juga tidak bisa mengubah kita,
mengubah saudara, maka hari itu tidak ada lagi kesempatan untuk berubah. Bagi saudaraku, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dimanapun saudara berada, mungkin saudara merasakan yang namanya kesepian yang hebat selama engkau melayani Tuhan. Kelelahan yang hebat selama engkau melayani Tuhan. Engkau direndahkan, engkau dihina. Dan betapapun engkau melakukan yang terbaik buat jiwa-jiwa yang engkau layani, engkau tidak pernah dihargai. Engkau tidak pernah dihormati dengan pantas. Sebagai sesama pelayan Kristus saya mau sampaikan, berbahagialah karena kita diberi kesempatan untuk menderita seperti itu. Karena menurut Paulus, penderitaan yang sekarang ini kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan nanti yang akan kita terima di kekekalan. Kuatkan dan teguhkan hati saudara. Terus melayani, jangan mundur. Jangan kecewa. Jangan melihat manusia dan kemudian kecewa. Memang kita harus melihat manusia. Entah itu mungkin pemimpin saudara, mungkin rekan pelayan saudara. Tetapi yang kita teladani adalah Kristus dan para rasul. Lihat betapa Kristus juga telah menderita banyak. Tetapi dia tetap memandang Bapaknya. Setia sampai akhir menyelesaikan misi Bapaknya. Demikian juga dengan para rasul dan juga Rasul Paulus. Karena kita belum pulang. Kita belum selesai pekerjaan kita di dunia ini. Oleh karena itu, selagi kita masih punya kesempatan berjuang, melayani Tuhan, bekerja dan berbuah bagi Dia, mari kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah kami boleh mendengar firman-Mu. Firman yang menguatkan, firman yang menyegarkan jiwa kami. Firman yang senantiasa membuat kami tetap boleh bergairah melayani Tuhan, mengiring Engkau dalam segala badai kehidupan. Di dunia ini kami mengalami begitu banyak penderitaan dan masalah. Tapi kami mau bekerja bagi Tuhan. Melakukan bagian kami semaksimal mungkin. Untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati firman yang sudah kami dengarkan dan meteraikan di dalam hati kami. Biarlah kami boleh terus senantiasa diselimuti dengan hati yang takut dan gentar akan Allah. Dan senantiasa mau berbenah diri, mau berubah untuk semakin hari menjadi pribadi semakin seperti yang Engkau kehendaki. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang dengan setia melayani pekerjaan-Mu dalam lingkup gerejawi. Mereka yang dengan setia menyiapkan ibadah online ini, tim musik, tim multimedia, dan juga seluruh rekan-rekan jemaat yang dengan setia mendukung pekerjaan Tuhan dalam peran mereka masing-masing, dalam bentuk persembahan, dukungan-dukungan doa, syafaat, dan yang lain-lain. Berkati mereka, lindungi dimanapun mereka berada, jagai hati mereka, supaya dalam kondisi seperti ini hati mereka tetap terpaut dengan Engkau. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini dan kembali ke komunitas kami, kembali ke aktivitas kami, kiranya berkat dan anugerah-Mu turun atas kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang diberkati kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ada dua hal yang ingin saya tekankan. Yang pertama, ibadah minggu depan masih melanjutkan pembahasan tentang penghakiman akhir, dan bagian yang kedua nanti akan membahas tentang tolok ukur penghakiman Allah. Kemudian minggu depan ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Karena itu saya mengingatkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian untuk mempersiapkan hati dan sekaligus mempersiapkan alat untuk sakramen perjamuan kudus ini berupa roti, anggur atau pengganti dari roti dan anggur tersebut. Siapkan hati saudara, dan biarlah setiap saudara mengalami atau memperingati sakramen perjamuan kudus, saudara dibawa untuk boleh menghayati kembali korban Kristus, kematian Kristus, dan semakin mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir, saya mengingatkan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan syukur, saudara bisa menyalurkannya lewat transfer ke nomor rekening yang tertera. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.